Yang saya aku dipanggil ibu. Aku ke ibu dulu. Ntar kalau urusan sama ibu udah kelar, ntar kalau urusan sama ibu udah selesai, kita Ibu, istri yang solehah dan tanda bahwa dia penghuni surga, calon ratu bidadari surga, itu adalah istri yang memberikan peluang dan kesempatan kepada suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Karena yang sering terjadi, istri itu nggak memberi kesempatan kepada suami untuk berbakti kepada orang tua. Suaminya dikuasai. Kadang suami yang mau ngasih duit ke ibunya itu sembunyi-sembunyi. Takut nanti kalau ketahuan istrinya marah-marah. Ada istri yang model kayak gitu? 99,9%. Ibu tolong kasih kesempatan suami untuk bisa berbakti kepada orang tua. Itu juga yang akan menjadikan ibu ratu bidadari surga. Jadi misalnya ibu lagi butuh sama suami, orang tua lagi butuh sama suami, ibu harus ngalah biar suami ke orang tua dulu, ibu belakangan. Ikhlas bu? Suami dipanggil ibunya sama dipanggil ibu istrinya, terus suami lebih mendahulukan panggilan ibunya. Ikhlas bu? Ikhlas bu? Insya Allah inilah calon-calon bidadari surga. Misalnya suami ibu punya duit 10 juta, dikasih ke ibu 4 juta, dikasih ke ibunya 6 juta. Ikhlas? Bu, suami ibu punya duit 10 juta, dikasihkan ke ibu sebagai istri 4 juta, dikasihkan ke ibu kandungnya, mertua ibu yang perempuan tuh 6 juta. Ikhlas apa enggak? Ya angel mlebu swarga. Harus ikhlas. Bahkan ibu sebagai istri harus sering ingetin, suami itu suka lupa. Kalau dikasih duit sama suami, suaminya diingetin, ya aku dikasih duit sekian, ibu dikasih berapa? Jangan-jangan ibu nggak dikasih. Ibu harus lebih banyak. Ngasih duit ke ibu harus lebih banyak daripada ngasih duit ke aku. Kalau aku dibeliin baju kayak gini, ibu juga harus dibeliin baju yang lebih mahal. Penting ibu timbang aku. Harus gitu. Ya, pokoknya aku mau nganggo gelang sing sampean tukokke iki. Kapan ibu gak sampean tukokno aku ya mau. Aku gelem nganggo kalung iki ya, tapi ya ibu sampean tukokno. Ada yang kayak gitu. Bapak kalau punya istri kayak gitu, itu bapak istri akan mendampingi bapak hingga ke surga. Maka aku pesen kalau punya istri karakternya kayak gitu, rambutan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahdah walladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد سعادة المحترمين, para alim, para bapak kiai, para hajiman, para ibu nyai, masyayikh, masatid yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'zimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM beserta segenap pengurus, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat santri, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, terutama para sesepuh yang asapnya ampuh, para sesepuh yang bisa disesep dan bisa dipuh. Sesepuh harus kita muliakan, sehingga sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya matinya. Meskipun yang namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Silakan. Yang jelas kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Contohnya seperti orang yang mati kecelakaan, itu kematiannya kan tiba-tiba dan tak terduga. Subhanallah jemaah sekalian, baru-baru ini kejadian itu menimpa teman saya sendiri, dan saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri betapa dia lagi asik-asiknya nelpon, telepon belum selesai mati, pulsanya habis. Jadi kaget, nah mati tiba-tiba dan tak terduga, ternyata pulsanya habis. Jadi kematian bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, mancing sambil merokok, dia ngisep rokok, kebul rokok diisep belum habis, jatuh di kali, mati rokok. Memang kematian itu a mysterious problem. Dan orang mati nggak harus sakit dulu. Asbab kematian itu banyak banget. Sebab-sebab orang meninggal dunia, sebab-sebab orang mati itu banyak sekali. Salah satunya sakit. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita tuh biasanya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa? Seakan-akan orang mati harus sakit dulu, padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak, ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah, kok ada yang enggak merhatiin ngomong karpe dewe, mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit itu tujuannya agar hamba itu mau mendekat kepada Allah. Diberi sakit agar ibadahnya menjadi lebih baik, dia semakin dekat kepada Allah. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Ibadahnya lebih baik ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, monotung dia budak, organ tunggal berangkat, dangdutan berangkat, tayupan berangkat, wayangan
berangkat karaoke, berangkat begitu sakit jadi rajin ke masjid. Jadi moro masjid ku ngenteni gere. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang kok. Orangnya juga ikut ketawa. Pokoknya wongnya lungguh kursi. Banyak orang itu ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Banyak orang ibadahnya lebih baik ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, ketemu sama temen, sama saudara, sama tetangga, dia nggak mau ngucapin salam, nggak mau menyapa dengan baik, nggak mau mendoakan, malah mengumpat, misuh. Gak usah dicontohin, misuh kok dicontoh. Begitu dia sakit, jadi rajin berzikir, lisannya menyebut asma Allah. Allah, Allah. Memang lagi sakit, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Dalam sejarah kita tahu Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian, Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit sama sekali, sehingga muncul sifat sombongnya sampai-sampai dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ngaku jadi pangeran sebab nggak pernah sakit. Maka ketika kita diuji Allah dengan rasa sakit, ketika kita diberi sakit, di samping sabar, ikhlas, kita juga harus bersyukur. Dikasih sakit itu tandanya kita ditegur sama Allah, kita disayang sama Allah, biar kita mau ingat sama Allah, biar kita mau deket sama Allah. Ditegur, ibarat anak kecil tuh dijewer. Kenapa kamu sakit? Zikirmu kurang, ibadahmu kurang, olahragamu kurang, makanya kamu sakit. Makanmu amburadul, barang bomplok. Ditegur sama Allah. Berikutnya jamaah sekalian, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Orang dikasih sakit, hatinya ikhlas, sabar, nerimo, maka semua dosa-dosanya diampuni Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, bentuk cintanya Allah kepada masyarakat Gembor, ya total persada raya. Bentuk kasih sayang dan cintanya Allah sama masyarakat total persada raya. Maka dikasih sakit itu tujuannya Allah ingin menghapus dosa-dosa masyarakat total persada raya, agar masyarakat sini semuanya bisa masuk surga. Kan syarat untuk masuk surga harus bersih dari dosa, betul? Allah sayang, Allah cinta sama masyarakat sini, mau dimasukin surga. Caranya dihapus semua dosanya, pakai cara yang gampang. Karena ada cara untuk menghapus dosa, cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat, sulit, nggak semua orang bisa. Apa itu caranya? Haji. Haji itu kalau mabrur, semua dosanya diampuni Allah. Kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatuhu ummuh. Jaminannya surga, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi berat, tapi sulit. Enggak semua orang bisa. Apa itu? Haji. Kalau mabrur semua dosanya diampuni Allah dan dijamin surga. Allah tahu kalau masyarakat total persada raya ini orang gablek duit. Kalau untuk menghapus dosa harus pakai ibadah haji, yang bisa cuma berapa gelintir orang. Berarti yang bersih dosanya cuma berapa orang. Karenanya agar masyarakat sini dosa-dosanya bersih, nah, dikasih cara yang gampang untuk menghapus dosa. Apa itu? Kering. Orang dikasih sakit, sekali lagi hatinya sabar, ikhlas, nerimo, dosa-dosanya di ngapura Gusti Allah. Disadari bahwa semuanya udah takdir Allah, semuanya udah ketetapan Allah. Kita tinggal ikhlas, sabar, nerimo. Kayak mohon maaf,
penggalan bait syair tanpa waton yang mempunyai nilai filosofi tinggi. Sabar narimo najan. Berarti akeh Jawane berarti. Diulang yang semangat. Sabar narimo najan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh ya rafi'a sya'ni wa daraji adfata ya jiratan ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar narimo najan yang kenceng, sabar narimo najan. Subhanallah, penggalan bait syair ini kalau kita jadikan prinsip hidup, pasti hidup kita tentrem. Kalau kita jadikan pedoman dalam hidup ini, pasti hidup kita damai. Kata kuncinya sabar narimo najan. Ibu-ibu kudu sabar narimo najan duite bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Yang kenceng, ibu-ibu harus sabar narimo senajan leh belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak-bapak juga gitu, harus sabar narimo senajan masakane ibu pas-pasan. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan yang ngeladeni ibu. Sekali lagi yang kenceng, bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu. Hidup yang paling enak dan bahagia itu hidup yang pas-pasan. Sampai Rasulullah mendoakan umatnya, mudah-mudahan rizkinya kafafan. Kafafan itu artinya cukupan. Dalam artian lain, cukupan adalah pas-pasan. Itu yang paling enak, pas-pasan. Pas pengen bangun rumah, ada. Pas pengen beli mobil, ada. Pas pengen beli tanah, pas-pasan. Maka sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tolong diperhatikan. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kataku tulisan nonggone status Facebookmu. Bikin status Facebookku sing apik, nggih status lagi galau. Kalau nggak gitu yuk merindukan kamu. Cemen. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang di dunia ini secara materi sukses, tapi hidupnya nggak bahagia. Percaya nggak? Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Dia sukses, pabrik itu, rumah mewahnya 3, mobil mewahnya 3, tapi dia kena stroke. Mobil mewah 3, bisa numpaki supire, dia malah ditumpaki geledekan disuruh mobil. Enaknya di mana hidup kalau kayak gitu? Maka kenapa orang sekarang banyak yang mudah sakit? Kenapa orang sekarang banyak yang merasa hidupnya nggak enak? Karena dia nggak pandai bersyukur. Karena dia banyak mengeluh. Ada masalah dikit, wah, aduh, gimana? 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 Gampang mengeluh.
Sekarang ini malah payah. Dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Gak boleh Pak mengkhianati keluarga, mengkufuri keluarga. Mohon maaf, Bapak harus ingat bahwa di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakannya. Betul Ibu? Krungu kupingmu. Tak baleni. Di balik suksesnya suami karena doa istri. Tanpa doa istri, suami gak akan sukses. Maka kalau suami ingin lebih sukses, harus lebih banyak lagi yang mendoakan. Gerakan suami males ngomong sama istrinya baru mangap wis dimplok, baru mangap wis dicaplok. Dan ibu jangan heran sekarang banyak ibu-ibu muda yang terkena Parkinson. Masih muda sudah keder. Ya kalau usia 60-70 tahun keder wajar Bu. Ini 30 sampai 40 tahun keder. Parkinson kenapa? Egois. Semua diurus, rumah tangga dikuasai. Suami itu modelnya DKI dibawa ketiak istri. Suami diurus, anak diurus, rumah tangga diurus, keluarga diurus, pekerjaan diurus, kantor diurus, tonggo diurus bisa. Ibu nggak boleh menangan, nggak boleh egois sama suami. Tolong pertanyaan saya dijawab. Ibu, secara hukum istri itu haknya orang tua atau haknya suami? Alhamdulillah udah ngerti. Memang istri secara hukum haknya suami, karena waktu nikah udah diserahin sama orang tuanya ke suami, udah diserahin dan suaminya udah nerima. Dalam ijab itu mobil tuh nikah warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulah. Pemalang dongane mayit. Ya tak sengaja kok lali. Ternyata sampean ketawanya lambat. Berarti IQ-mu rendah. Udah diterima. Maka istri itu haknya suami. Tapi kalau suami haknya istri atau haknya orang tua? Orang tua. Oh gak nyaut lambemu. Haknya istri atau hanya orang tua? Kok istri kapan lah nyerahke? Hanya orang tua. Maka bagi suami harus lebih memprioritaskan, mementingkan dan mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Tapi bagi istri harus lebih memprioritaskan, mementingkan dan mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Contoh soal, misalnya ada suami dipanggil istrinya sama dipanggil ibu kandungnya, waktunya bersamaan. Ini suami harus lebih mendahulukan panggilan ibunya daripada istrinya. Tapi kalau istri dipanggil bapak kandungnya sama dipanggil suaminya waktunya bareng, ini harus lebih mendahulukan panggilan suaminya daripada panggilan orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Istri dipanggil bapak kandungnya sama dipanggil suaminya waktunya bersamaan, ini istri harus lebih mendahulukan suaminya. Cuma ya pamit dulu, izin nama bapaknya, bapak mohon maaf saya masih dipanggil ayahnya Randy, saya urus dulu ayahnya Randy ya bapak, nanti kalau udah selesai urusan nama ayahnya Randy saya ke bapak gitu. Pak ngapunten kalau saya ditibali ayah Randy sekedap pak nggih kalau urusan riyen mangke kula jenengan harus gitu. Tapi kalau suami dipanggil istrinya sama dipanggil ibunya waktunya bareng, ini harus lebih mendahulukan ibunya, tapi juga harus pamit sama istrinya, izin. Enggak izin yang ngamuk ya wong wedok. Ya pamit sing apik. Ya. Jadi harus gitu. Emang sekarang manggilnya kan gitu dulu itu Dek Mas itu dulu, Bu Pak, Bu Yah itu dulu, sekarang udah ya. Kadang web. Sekarang kayak gitu, jangankan yang tinggal di sini, wong nang desa saya kis papa mama. Panggilan suami istri gitu loh. Papa katanya mau ngarit. Suami gak mau kalau
Kan udah mah, papa udah ngarit dapat 3 sak. Apalagi sekarang, jangan canggih. Tua-tua ini pegangannya HP canggih Android kabeh. Terus WA-an terus sama itu. Ngarit di foto. Jadi oleh suket sak-sak dikure tumpangi arit di foto ceklek. Kirimkan ke istrinya. Alhamdulillah mah, papa ngaritnya udah kelar. Bentar lagi papa pulang. Istri nggak mau kalah, lagi di dapur masak. Jadi pokoknya cowek karo ulek-ulek di foto. Ceklek. Kirim ke yang bojone. Ini mama juga lagi nyiapin sambal buat papa. Nanti papa pulang makan bareng mama. Mama tungguin ya pak. Begitu suaminya pulang, loh papa udah pulang. Iya kan tadi papa udah WA. Ya udah pak, suketnya digeletakkan dulu. Makanya udah mama siapin, yuk makan bareng mama yuk. Kata suami, bentar ma, papa ke belakang dulu sekalian, papa mau ngeruk teletong. Dia harus istizan, pamit sama istrinya. Yang sayang ya, sayang. Aku dipanggil ibu. Aku ke ibu dulu. Ntar kalau urusan sama ibu udah kelar, ntar kalau urusan sama ibu udah selesai, kita Ibu, istri yang solehah dan tanda bahwa dia penghuni surga, calon ratu bidadari surga, itu adalah istri yang memberikan peluang dan kesempatan kepada suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Karena yang sering terjadi, istri itu nggak memberi kesempatan kepada suami untuk berbakti kepada orang tua. Suaminya dikuasai. Kadang suami yang mau ngasih duit ke ibunya itu sembunyi-sembunyi. Takut nanti kalau ketahuan istrinya marah-marah. Ada istri yang model kayak gitu? 99,9%. Ibu tolong kasih kesempatan suami untuk bisa berbakti kepada orang tua. Itu juga yang akan menjadikan ibu ratu bidadari surga. Jadi misalnya ibu lagi butuh sama suami, orang tua lagi butuh sama suami, ibu harus ngalah biar suami ke orang tua dulu, ibu belakangan. Ikhlas bu? Suami dipanggil ibunya sama dipanggil ibu istrinya, terus suami lebih mendahulukan panggilan ibunya. Ikhlas bu? Ikhlas bu? Insya Allah inilah calon-calon bidadari surga. Misalnya suami ibu punya duit 10 juta, dikasih ke ibu 4 juta, dikasih ke ibunya 6 juta. Ikhlas? Bu, suami ibu punya duit 10 juta, dikasihkan ke ibu sebagai istri 4 juta, dikasihkan ke ibu kandungnya, mertua ibu yang perempuan tuh 6 juta. Ikhlas apa enggak? Ya angel mlebu swarga. Harus ikhlas. Bahkan ibu sebagai istri harus sering ingetin, suami itu suka lupa. Kalau dikasih duit sama suami, suaminya diingetin, ya aku dikasih duit sekian, ibu dikasih berapa? Jangan-jangan ibu nggak dikasih. Ibu harus lebih banyak ngasih duit ke ibu, harus lebih banyak daripada ngasih duit ke aku. Kalau aku dibeliin baju kayak gini, ibu juga harus dibeliin baju yang lebih mahal. Penting ibu timbang aku. Harus gitu. Ya, pokoknya aku mau nganggo gelang sing sampean tukokke iki. Kapan ibu gak sampean tukokno aku ya mau. Aku gelem nganggo kalung iki ya, tapi ya ibu sampean tukokno. Ada yang kayak gitu. Bapak kalau punya istri kayak gitu, itu bapak istri akan mendampingi bapak hingga ke surga. Maka aku pesen kalau punya istri karakternya kayak gitu, rambutan, rawat yang baik. Tolong sebelum meninggal jangan dikubur dulu. Ngakeh suami mau ngasih duit ke orang tuanya, piro mau makmu, ono kabeh kayak no makmu kabeh. Oh barangnya diusungi kabeh lho. Nanti borono kabeh, bantalmu barang diusungi mrono. Sarung-sarungmu barang gawa mrono. Mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan membangun. Pakai dinamika seperti yang termaktub dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas kalau ingin negeri ini sejahtera. Paham ora ya ngomongnya? Jiwanya dulu yang dibangun, baru badannya. Malah kalau istilahnya Pak Presiden itu revolusi mental. Ya mudah-mudahan terrealisasi bener. Nek rokok regane diundake aku rasa setuju. Ngomong tajak demo. Wani kok ora wani. Nah kalau revolusi mental aku setuju banget. Karena kalau mentalnya udah bener, pembangunan yang lain akan jadi mudah. Gitu loh. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, harapan kita tentunya di usia yang ke-71 tahun ini Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin barokah. Bukankah kita diajari satu doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, pada posisi yang selalu Engkau beri barokah. Memang hidup yang paling nikmat itu adalah hidup yang barokah. Ziyadatul khair ba'dal khair, selalu dan terus bertambah kebaikannya. Walaupun itu butuh proses, namanya barokah itu bertambah kebaikannya, bertambah kemuliaannya, bertambah ibadahnya di semua aspek kehidupan, tambah baik dan terus bertambah kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hidup yang barokah. Tambah derajatnya, tambah ibadahnya, tambah mahal harganya. Itu namanya barokah. Uripe regane tambah suwe tambah larang. Urip tambah suwe tambah murah, urip model. Semakin lama semakin bermakna, semakin lama semakin mulia. Saya tua saya mulia, tambah suwe tambah api ibadahnya, tambah bagus akhlaknya, tambah akeh amal soleh, tambah akeh ganjarane, tambah larang regane. To be excellent. Kurang ngerti yo. Barang donya tambah suwe regane tambah larang kabeh. Ndak apa ae baju celana apa ae tambah suwe regane ya tambah. Sampai bumbu dapur bawa berapa ketumbar merica lombok regane tambah suwe. Tapi kalau isinya itu banyak pencopet, pencuri, bajingan, rampok, ora. Itu daerah elek. Meskipun daerah itu pembangunan fisiknya sederhana, perumahan warganya sederhana, perekonomiannya sederhana, fasilitas dan infrastrukturnya sederhana, tapi isinya masyarakat yang guyup, rukun, tentrem, damai, ahli ibadah, rajin ngaji, kayak masyarakat total persada kayak sini. Betul dasar. Ini perumahan yang baik yang kayak gini. Desa sing apik ya desa yang kayak gini, daerah yang baik ya daerah yang kayak gini. Sama, rumah juga gitu, ukurannya standarnya gitu. APE omah bukan karena biaya pembangunannya habis 20 miliar, terus bahannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti ngusuk impor ke Bekasi. Keramiknya toko Itali, gaya Spanyol, model Eropa. Perabot rumah tangganya VIP eksklusif. Semua ruangan ber-AC. Nah, ruanganmu kan AB, angin berobos. Rumah orang nyumbang ra usah kangen kangen. Biasa orang yang enggak nyumbang banyak omong itu ya. Dalam forum rapat musyawarah, pokoknya kapan akeh omongin biasanya gak nyumbang. Apa mana dari pengurus kakean ngomong, wes gak nyumbang blas. Ben pengurusin lesu ya ben. Halo. Maka rumah yang barokah, rumah yang baik, Ibu Bapak, bukan karena bangunan fisiknya.
sebagus apapun bangunan rumah itu, semegah dan semewah apapun bentuk rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya ya kandang. Betul? Coba disawi, jawab. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya kandang. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Biarpun rumah kayak istana, tapi isinya mak lampir, ini pelet, dirandong, dirangkong, sundel bolong, itu namanya rumah hantu. Tapi sebaliknya, meskipun rumah itu sederhana, sangat sempit sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit senden, sulit selonggor, sesek-sesekan selalu. Udah kecil, reot, di pinggir kali, kalau lagi hujan bocor, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang damai, yang bahagia, yang ahli ibadah, itulah yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Angin boleh kiai saudara ngomong. Oh yang ngerti. Subhanallah. Maka membangun Indonesia ini harus dimulai dari pembangunan spiritual. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Dan kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan. Betul? Gak ngerti ya wis nyautok betul urusannya ben cepet kok. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu waktu jenengan masih kecil sama anak-anak kecil sekarang berubah apa enggak? Berubah. Dulu Anda waktu masih kecil mainannya mobil-mobilan dari mana lihat. Tapi anak sekarang udah subhanallah serba elektrik. Dulu jenengan mainannya kelereng, sekarang ya Allah. Dulu orang tuh kalau ketemu sama kiai itu pasti minta doa, minta tambahan ilmu, wawasan, minta barokah. Tapi kalau sekarang udah berubah, kalau ketemu kiai itu kiainya diajak selfie. Emang zamannya udah berubah. Saya itu di berbagai kesempatan dan berbagai tempat ketika diundang ceramah, begitu sampai di tempat istirahat, subhanallah, belum dikasih minum, belum dikasih suguhan apa-apa, udah banyak yang ngantri minta foto. Aku tuh mikir kalau dulu orang ketemu kiai itu pasti minta doa, minta ilmu, minta barokah. Tapi kalau sekarang selfie. Dulu kalau ada kiai ngomong, didengerin, diperhatiin, dicerna, dihayati, diamalkan. Sekarang kalau ada kiai ngomong, di share, di like, di komen. Memang zamannya udah berubah. Subhanallah, dulu dari rumah-rumah warga itu kalau habis maghrib, yang terdengar suara bacaan Al-Quran pada ngaji. Yasin, Baqiyah, Ar-Rahman, Tabarok. Dari masjid musola yang terdengar lantunan sholawat Nabi, Sibtud Dura, Maulid Al-Habsyi, Maulid Al-Tibai, Maulid Al-Barzanji, Syaraful Anam, Qasidah Burdah. Ada ibu-ibu yang ngapalin sifat 20. Itu kita bakok. Wala batunil hawatisi. Anak-anak kecil belajar baca Al-Quran, mulai ngapalin huruf hijaiyah. Alif ba ta fatim ha kha dadang rusak. Dadang roza cincin shokdot. Tak terus kayak gitu. Terus naik alif ka alif kasroi alif doma'u. Yang kenceng bak fathah bak kasrobi bak domabu. Alif yang sukun fathah ai lam fa sukun fathah lof yang domahyu. Alif yang sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis yang domahyu. Ini situ. Yang kenceng tak kata tak kasroti tak domatu. Mem fathah ma tak kata mem domahmu. Matamu bebe.
Itu dulu. Sekarang udah berubah. Kalau habis maghrib, coba dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara Al-Quran atau suara televisi? Banyak yang baca Quran apa banyak yang nonton sinetron? Banyak yang cinta Allah apa cinta boy? Cocok. Memang semuanya udah berubah. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Maka hidup di zaman seperti ini, kalau kita nggak mampu bersaing, akibatnya kalau nggak mampu bersaing, jadi petani nggak mampu bersaing, maka hasil panenannya ayo toh bro, nyaut bro. Jadi petani nggak mampu bersaing, maka hasil panenannya jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungan, modalnya aja. Jadi pejabat nggak mampu bersaing, maka jabatannya jadi kiai. Tahu sawa kiai di kiai sekarang juga harus mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing ya artinya bersaing bukan sesama kiai. Mau kiai bersaing sesama kiai, lu kiai opo? Harus saingan opo? Artinya bersaing dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tabligh akbar harus mampu bersaing dengan konser dangdut, dengan konser-konser apa yang berbau maksiat itu. No. Ya kalau kiai nggak mampu bersaing, sekarang tabligh akbar jamaahnya sepi. Terus muatan-muatan agama nggak ada, pendidikan spiritual, kegiatan spiritual keagamaan nggak ada, karena kiainya nggak mampu bersaing. Sedangkan kemaksiatan semakin melenggang, semakin rame. Itu nasibnya agama Islam akan seperti apa? Maka mohon maaf, saya kadang-kadang ngaji itu ngomongnya ngawur. Tujuan saya agar bisa bersaing, mampu bersaing dengan yang lain. Saya ngaji, pengunjungnya harus jangan sampai kalah sama konser band lah, sama konser organ tunggal macam-macam, harus lebih banyak jamaah pengajian. Maka kadang mohon maaf, yang kiai ajengan, yang disepuh, kadang saya ngomongnya ngawur. Ini tujuan saya apa? Agar omongan saya itu bisa diterima oleh semua lapisan, mulai anak-anak sampai kawan-kawan. Buktinya ketika saya ngaji kan berkecil banyak yang datang. Dibilang itu ceramah kasar banget, tidak masalah. Kalau sampean pengen yang halus, yang undang mau kiai bongso halus. Demet ngomong. Dibilang itu ceramah kasar banget, bagi saya kasar tidak masalah. Yang penting laris. Berarti ini yang resiko semua. Dan saya siap nanggung resiko. Paling resiko nih gak diundang lagi ke sini. Tidak masalah, boleh liane apa. Dan bahkan mohon maaf, kadang-kadang persaingan sekarang itu persaingan yang gak sehat. Ya persaingan itu harus persaingan yang sehat. Perubahan itu harus perubahan ke arah yang lebih baik. Harus begitu. Persaingan yang sehat. Kan sekarang ada tuh persaingan yang gak sehat. Subhanallah, kadang sekolah-sekolah itu lembaga-lembaga pendidikan, cari siswa, siswi, cari murid, itu persaingannya tidak sehat. Anak masih playgroup, masih TK, ditukun dasi misalnya. Ini anakmu sekolahkan ke sekolahku, tak kasih seragam gratis 5 setel sama dikasih duit 500.000. Ini di sekolahnya teman karo wong tuane, pancen wong tuane goblok. Kalau lembaga pendidikan apapun namanya pakai sistem semacam itu jelas lembaga pendidikannya nggak kualitas. Nah kalau lembaga pendidikan kualitas, ngapain pakai keliling-keliling cari murid kayak gitu? Ya malah nolak-nolak muridnya. Lah yang ngasih itu duit itu pancingan, Bu. Dipancing kasih seragam gratis, dipancing kasih duit 500.000. Itu nanti di pertengahan tahun pelajaran, ya harus balik modal. Ada iuran inilah, iuran itulah, iuran inilah, iuran itulah. Aku tuh paling senang nyawang kayak gitu. Subhanallah. Bu, kita hidup di zaman dimana kita menghadapi banyak pilihan.
ibu-ibu mau beli jilbab, pada pilihannya macam-macam, mau beli baju pilihannya macam-macam, mau nikahi pilihannya akeh. Maka hidup di zaman seperti ini salah menentukan pilihan, akibatnya juga akan jangan sampai salah. Nah, masyarakat sekarang modelnya kayak godong garing. Godong garing itu gampang dikelumpukke tapi orang kena ditaleni. Remuk. Nek dikelumpukke gampang disaboni srek melumpuk, ning diiket ditaleni susah wong remuk. Karena daunnya kering. Kalau udah ketemu kemeresek. Dan udah dibakar. Orang sekarang kalau dikumpulin gampang. Yuk jalan santai, hadiahnya umroh, sepeda motor. Kumpul, tapi untuk diikat jadi satu sulit. Kalau udah ketemu mesti kemeresek. Sampai kemeresek orang sekampung udah dengar semua. Tuh rumah sebelah. Ya kemeresek. Maka pesan saya, Bapak Ibu sama sekalian, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Sekarang ada yang ingin merubah falsafah negara, nggak mau mengakui kedaulatan NKRI. Yang kayak gitu nggak usah diikutin deh. NKRI harga mati. Pancasila sebagai falsafah negara sudah merupakan kesepakatan semua komponen bangsa. Macam-macam mau merubah Pancasila, ini dibikin Pancasila itu bikinannya baik. Yang merumuskan Pancasila itu para ulama, para kiai. Bung Karno waktu ditanya, Bung, Pancasila itu gimana, bener apa enggak? Apa jawab beliau? Tanya sana sama Kiai Hasyim Asy'ari, tanya sana sama Kiai Bapak Hasbullah, tanya sama Kiai-Kiai. Bung Karno bilang gitu. Saya tahu sendiri waktu saya baca buku itu. Itu yang rumusin para ulama, para kiai. Orang sekarang sembarangan. Maka sekali lagi pesan saya, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Dalam berakidah, berprinsip hidup, mari kita pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Laut. Yang kenceng filosofinya apa? Laut. Oke, ikan laut itu iwak segoro. Iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu kita malam tambah gedung nih. Kalau berarti ikan laut itu iwak segoro. Iwak segoro itu tolong berarti ikan laut itu saya usah utono ikan laut atau iwak segoro. Coba direndam air asin bertahun-tahun, dikum banyu asin tahun-tahunan. Memang dia hidupnya di air asin, hidupnya di laut. Air laut rasanya dia direndam air asin bertahun-tahun, tapi nggak terpengaruh. Ikannya nggak ikut jadi asin, nggak. Padahal memang bener kok ngomongnya, karena ikannya hidup. Maka meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, dia nggak terpengaruh, nggak ikut jadi asin. Orang juga kayak gitu. Warga Perum Total Bersaudara ini selama hatinya hidup, sepanjang imannya hidup, meskipun dikepung pengaruh jahat kayak apa, gak akan terpengaruh, gak akan ikut-ikut berbuat jahat. Meskipun dikepung maksiat seperti apapun, gak akan terpengaruh, gak akan ikut-ikutan berbuat maksiat, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Sebagaimana ikan laut yang hidup tadi, meskipun hidup. Silahkan dirikan pabrik minuman keras yang spesial, yang istimewa di samping rumahku, gak akan ikut-ikut minum minuman keras. Kenapa? Hatinya hidup.